Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab mujahadah. Hadis yang ke-17, An Sa'id bin Abdul Aziz An Rabi'ata ibn Yazid An Abi Idris Al-Khawlani An Abi Dzar Jundub ibn Junadata radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini Abi Idris Al-Khawlani, Aid bin Abdullah bin Amr, seorang alim dari negeri Syam setelah Abu Darda, dan beliau termasuk seseorang kibarut tabi'in, pembesar dari kalangan tabi'in, wafat sekitar tahun 80 Hijriah. Ya, beliau meriwayatkan dari Abu Dzar. Ya. Radhiyallahu anhu, Jundub ibn Junadah. Nah, dari Nabi Muhammad SAW, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi tidak mendapatkan pahala secara zat apabila dibaca, berbeda dengan ayat Al-Quran. Dan hadis qudsi tidak bisa dibaca ketika sholat setelah membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Hadis qudsi ini berbunyi, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, yakni Allah, mengharamkan atas diriku kedzaliman. Jadi Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Allah Maha Adil. Akan dijelaskan secara rinci di lafaz setelahnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan di antara kalian kedzaliman itu perkara yang haram. Jadi Allah jadikan kedzaliman itu perkara yang haram bagi manusia. Maka jangan kalian berbuat zalim. Kedzaliman ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kedzaliman nanti akan diadili seadil-adilnya di hari kiamat. Ya. Sampai-sampai seseorang yang mati karena jihad, ya, mujahid, mati syahid, dia tidak bisa masuk surga. Hanya karena apa? Hanya karena masih memiliki hutang yang belum dibayar ketika di dunia. Karena hutang yang tidak dibayar atau belum dibayar itu merupakan apa? Kedzaliman, ya. Apalagi diniatkan sengaja untuk tidak dibayar, ini kedzaliman. Dan hati-hati, ya, hati-hati bagi orang-orang yang seperti ini. Lalu kita lanjutkan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya, ya, kalian seluruhnya dhallun, sesat, tidak memiliki ilmu, kecuali orang-orang yang telah aku beri petunjuk. Maka seseorang yang berilmu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah sama sekali dia merasa apa? Merasa tinggi, merasa dirinya berilmu. Karena hakikatnya ilmu itu ialah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas untuk disombongkan. Fastahduni ahdikum. Ya. Maka hidayah itu milik Allah. Maka Allah melanjutkan dalam hadis ini, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti akan aku beri hidayah kalian.
Maka tidak heran kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, seluruhnya kalian itu merupakan orang-orang yang lapar, kecuali orang-orang yang telah aku beri makan. Artinya makanan yang kita makan, makanan yang istri kita makan, anak kita makan, itu seutuhnya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jasa kita, tapi semata itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang jangan pernah merasa tidak yakin dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu yakin Allah Maha Pemurah selama kita mau bertawakal, mau berusaha. Fastata'imuni uta'imukum atau uta'imkum. Mintalah makan kepadaku, yakni meminta rezeki maksudnya, maka akan aku beri makan. Ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki sikap tawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap roja. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Ya. Wahai hambaku, seluruhnya kalian itu orang-orang yang telanjang, kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian. Pakaian di sini bisa saja dimaksudkan pakaian yang sesungguhnya ataupun pakaian yang sifatnya menutupi aib kita. Ya. Maka seseorang itu fungsi pakaian ialah menutup aurat, ya. Maka laki-laki ada aurat khusus, wanita ada aurat khusus, maka hendaknya dijaga, ya, dijaga. Namun sangat disayangkan di zaman ini, ya, seseorang mengumbar aurat bukan karena tidak punya pakaian, tapi karena memang mengikuti mode apa? Orang-orang kufar. Ataupun pakaian berikutnya ialah sesuatu yang menutupi dari kesalahan kita, menutupi aib kita. Maka hukum asalnya seseorang tidak boleh mengumbar dosa. Seseorang yang berdosa secara sembunyi-sembunyi ini lebih mending daripada orang yang berdosa namun bangga dengan dosanya dan mengumbar dosanya tadi, dipertontonkan kepada khalayak ramai. Ini lebih bahaya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fastaksuni aksukum, maka mintalah baju, mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wa nahari wa ana aghfiru adzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ini semisal ayat ini. Wahai hamba-hambaku, katakan kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa. La taqnatu, jangan kalian berputus asa dari rahmatku, dari ampunanku. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada kemudorotan sampai fataduruni, aku yang membuat itu jadi mudarat, yakni zat yang mampu memberi mudarat ialah Allah.
dan tidak akan sampai kemanfaatan sampai aku yang memberi manfaat, karena manfaat dan mudarat itu ialah murni Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala yang disembah, ya, Nabi Isa yang disembah, ya, Buddha, Siwa, dan tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah, mereka semua tidak bisa memberi manfaat ataupun menahan dari mudarat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya, ya, seandainya dari awal kalian hingga akhir kalian, ya, seandainya awal kalian dari akhir kalian, yakni awal penciptaan dari Nabi Adam hingga nanti manusia terakhir di hari kiamat, dari jenis manusia dan dari jenis jin seluruhnya menjadi orang-orang yang paling bertakwa hatinya, ya, seperti takwanya seorang laki-laki, misal seperti imannya Nabi Muhammad SAW, ya, dari salah seorang kalian, itu mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak bisa menambah kerajaanku, tidak menambah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena Allah tetap memiliki kemuliaan meskipun tidak disembah. Karena Allah disembah itu kebutuhan yang menyembah, bukan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya, ya, sesungguhnya orang yang pertama kali hingga akhir nanti di hari kiamat dari kalian, dari jenis jin dan manusia, dari jenis manusia dan jin, mereka, ya, berada dalam keadaan orang yang paling fajir hatinya, seperti salah seorang dari kalian, misal Fir'aun, ya, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari orang yang pertama kalian hingga akhir kalian, manusia, jin, mereka berdiri di satu daratan, kemudian meminta kebutuhan kepadaku, maka aku akan kasih setiap kalian permintaannya. Maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, dari kekayaanku. Ya, permisalannya hanya seperti apa, kecuali seperti hanya jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Jarum diletakkan ke dalam lautan, diangkat lagi, artinya tidak berkurang. Anggap lautan itu ialah kekayaannya Allah. Anda ambil airnya dengan jarum, itu tidak mengurangi sedikit pun. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsikum lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Wahai hamba-hambaku, hanya saja amalan-amalan kalian itu akan aku hitung dan aku beri kepada kalian hasilnya, kemudian aku sempurnakan, aku kembalikan kebaikannya kepada kalian. Maka barang siapa yang mendapati catatan amalan-amalannya itu banyak amalan kebaikan, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsah. Akan tetapi barang siapa yang mendapati catatan amalnya itu bukan perkara yang baik, maka jangan pernah mencela sedikit pun seseorang kecuali mencela dirinya sendiri, kecuali hendaknya ia cela dirinya sendiri. Artinya, setiap kebaikan-kebaikan itu asalnya dari Allah. Adapun setiap kejelekan-kejelekan itu asalnya dari hawa nafsu kita sendiri dan kejelekan kita.
Qala Sa'id kana Abu Idris idza hadasa bihadzal hadisi jassa ala rukbatayhi. Berkata Sa'id, dahulu Abu Idris ketika menyampaikan hadis ini sambil duduk di atas lututnya. Hadis riwayat Muslim. Wa ruwaina an Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syami hadisun asyrafa min hadzal hadis. Diriwayatkan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, tidak ada hadis yang paling mulia bagi ahli Syam melainkan hadis ini. Ya, melainkan hadis ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ialah hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang merupakan hadis qudsi, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentunya suka untuk dimintai permintaan, dimintai doa. Ya, dimintai suatu doa masalah. Itu Allah suka. Yang ketiga, kerajaan Allah, kemuliaan Allah tidak bertambah dengan ketaatan kita. Begitu sebaliknya, kerajaan Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang dengan kemaksiatan kita. Ya, kita mau jadi orang yang kafir sekalipun, naudzubillah, tidak berpengaruh oleh Allah. Allah tidak merasa rugi. Ya, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kemuliaan atau ketaatan, kefajiran seseorang hamba. Pelajaran yang kelima, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di hari kiamat kelak, yakni karena dia termasuk orang yang mendapatkan surga, itu merupakan semata kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-fadlu minallahi azza wa jalla. Ya, kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Akan tetapi, barang siapa yang mendapati kejelekan, dia dimasukkan ke neraka, itu semata karena dirinya sendiri, karena kesalahan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Lalu pelajaran yang keenam atau yang terakhir, hadis ini banyak mencakup permasalahan kaidah-kaidah yang agung dalam agama kita. Ya, luar biasa. Baik usuluddin, ya, usul dasar pokok agama kita berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan penghambaan. Begitu pula berkaitan dengan furu' cabang dari masalah hadis ini, dan mengajarkan adab-adab kepada kita, dan selainnya yang sangat mencakup, yang sangat universal. Bahkan disebutkan tadi ada hadis ini sebenarnya bisa disyarah, bahkan sudah disyarah oleh kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang menjadikan tulisan yang luar biasa sehingga sangat menarik kalau dikaji. Ya, di sini sangat panjang sebenarnya dan sangat luas cakupannya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.